Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berupa makalah dengan judul Pabrik Semen Kupang dan Ekologi Lingkungan. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kami, yaitu pertama-tama saya, Julio Allen Konstantin, sebagai moderator. Kemudian ada pemateri pertama, Alika Sarah Agustin. Kemudian pemateri kedua, Welmar Sonia da Silva. Kemudian pemateri ketiga ada Franklin Johannes Binu. Sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan saya memaparkan latar belakang daripada makalah kita, yaitu manusia adalah makhluk yang istimewa, sehingga Allah mempercayakan sesuatu yang istimewa pula. Bahwasanya Allah mempercayakan bumi untuk dikuasai manusia, seperti yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kemudian, keistimewaan yang diperoleh manusia karena manusia itu sendiri memiliki akal budi, dan seringkali dengan akal budi manusia terperosok ke dalam lingkaran pola pikir yang terbatas, sehingga muncullah berbagai hal yang tidak sejalan dengan cita-cita Allah atas manusia. Kegiatan manusia yang sebelumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan agar mencapai kebutuhan hidup yang sejahtera mulai menyimpang daripada yang baik, mulai dari dalam skala yang besar maupun skala yang tinggi yang sangat berdampak bagi lingkungan. Kegiatan industrialisasi dan pertambangan merupakan salah satu contoh dari kegiatan yang memiliki dampak besar bagi lingkungan manusia. Aktivitas pertambangan dan industrialisasi pada zaman ini mulai berkembang seiring berjalannya waktu. Di Kota Kupang sendiri terdapat salah satu industrialisasi pertambangan yang sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat Kota Kupang, yang tidak lain merupakan Pabrik Semen Kupang, yang di dalam aktivitasnya perlu kita telusuri hubungannya dengan ekologi lingkungan sekitar. Semen Kupang adalah usaha milik daerah atau BUMD Provinsi NTT yang bergerak di bidang pertambangan yang dirintis oleh Gubernur Tari bersama PT Semen Gresik. PT Semen Kupang merupakan satu-satunya industri semen di NTT yang aktivitas pengoperasiannya diresmikan langsung oleh Presiden Soeharto pada tanggal 14 Agustus 1983. Kala itu kapasitas hasil produksi semennya dapat mencapai 120.000 ton per tahunnya. Sejak berdirinya industri ini, PT Semen merupakan perusahaan patungan dari PT Semen Gresik atau mayoritas. BNI dan pemerintah daerah NTT melalui PT Flubamora atau 1,12%. Pada tahun 1991, perusahaan ini kemudian berubah statusnya menjadi BUMN. Kapasitas produksi sempat dinaikkan ke angka 570.000 ton per tahun karena harus ekspor ke Australia. Pengertian ekologi lingkungan. Ekologi berasal dari bahasa Yunani oikos yang berarti rumah atau tempat hidup, dan logos yang bermakna ilmu. Secara harfiah, ekologi dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari organisme dan tempat hidupnya, atau dengan kata lain mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Ekologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan PT Semen Kupang dan ekologi. Kegiatan industri semen Kupang dianggap beberapa orang memiliki dampak baik bagi ekologi manusia sekitar, yaitu dapat menghasilkan lapangan kerja bagi masyarakat di sana. Namun, jika dilihat dalam perspektif ekologi lingkungan, maka dampak yang dihasilkan dari aktivitas semen Kupang dianggap berdampak buruk terhadap lingkungan yang menimbulkan hilangnya mata air, banyaknya getaran dan debu, kebisingan, asap, dan rasa tidak aman dan tidak nyaman, serta merusak alam sekitarnya akibat dari aktivitas yang ditimbulkannya. Dampak terhadap kesehatan berupa sesak napas, batuk, gatal, iritasi, dan alergi. Dari hasil aktivitas ini pula dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem, di mana polusi udara akibat asap pabrik dianggap dapat mencemari udara di sekitar, yang kemudian berakibat pada minimnya udara segar bagi makhluk hidup, sehingga dapat muncul berbagai macam penyakit pernafasan dan wabah pada masyarakat di sekitar area industri. Selanjutnya, penyelesaian masalah ekologi.
Penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pemberian informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat. Yang kedua, pengisolasian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Yang ketiga, penghentian sumber pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Dan yang keempat, cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan yang pertama, penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar. Yang kedua, remediasi atau upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup. Yang ketiga, rehabilitasi, yaitu upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup, termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. Dan yang keempat, restorasi, yaitu upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula. Dan yang terakhir adalah cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang berikut adalah pandangan Alkitab mengenai ekologi lingkungan. Di dalam Alkitab sendiri terdapat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-28 yang dimana berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yang berikut dalam Kolose pasal 1 ayat 16 yang berbunyi, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu yang diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Yang berikut dalam Amsal 3 ayat 19-22 yang berbunyi, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran, dan awan menitikan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Dan yang terakhir, dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 24-25 yang berbunyi, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan Ia juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Yang berikut pandangan hukum mengenai ekologi lingkungan. Seperti yang kita tahu, bahwa aktivitas semen kupang merupakan jenis pertambangan. Maka, hal ini diatur dalam Undang-Undang tentang Pertambangan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, yang di dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Sementara untuk ekologi sendiri diatur dalam pasal 1 angka 1 yang menyebut lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sementara, jika menyangkut dengan pencemaran lingkungan hidup, sesuai dengan yang diatur menurut pasal 1 angka 14 pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH, adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Baik, sampai pada akhir daripada pemaparan materi kami.
Maka dari itu dapat kami tarik kesimpulan bahwa segala aktivitas yang dihasilkan oleh semen Kupang memiliki dampak yang buruk dibandingkan dampak baiknya, yaitu dapat memajukan perekonomian dari hasil pertambangan tersebut. Namun, dikhawatirkan dari aktivitas ini dapat merusak ekologi lingkungan di sekitarnya, yaitu merusak alam sekitar, termasuk manusia di dalamnya. Kemudian memiliki dampak negatif pada keberlangsungan hidup makhluk hidup di sekitarnya, sehingga yang kami harapkan peran manusia ke depannya sebagai ciptaan Allah yang berakal budi, yaitu dapat memanfaatkan dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab terhadap kekayaan alam yang ada, khususnya dalam bidang industri, demi keberlangsungannya hidup ekologi yang baik, sehingga kedepannya masa depan umat manusia sebagai ciptaan terus ada, dan amanat Allah terhadap manusia untuk mengusahakan dan memelihara dapat terlaksana dengan baik. Sekian dari pemaparan materi kami.